Bab 14. Nia berkacak pinggang di hadapan pria yang sudah mengganggu tidur siangnya. Matanya yang tidak terlalu lebar dibuat agar bisa terlihat melotot maksimal supaya pria di depannya tahu jika ia sedang marah. Sakit mata? Bima bertanya sambil mengangkat sebelah alisnya. Pertanyaan yang membuat emosi Nia merangkak naik sampai ke ubun-ubun. Bapak kira ini lucu? Nia mendesis menatap Bima tajam. Bapak meminta saya datang untuk merawat putra Bapak dengan alasan Bapak sedang ada urusan. Lalu, apa ini? Tunjuknya pada papan catur di meja satpam. Ini yang Bapak maksud ada urusan. Suara Nia nyaris melengking andai tidak ingat jika ia harus menjaga citranya. Bima menatap arah telunjuk Nia. Kemudian ia mengangguk sebagai jawabannya. Dirinya memang sedang bermain catur dengan salah satu satpam di rumahnya. Hal yang biasa ia lakukan jika ia sedang libur kerja atau meliburkan diri. Baginya bermain catur sama saja ia merefreshing diri sendiri dari penatnya pekerjaan. Urusan saya memang untuk bermain catur dengan Pak Budi. Kebetulan 1 minggu yang lalu saya dikalahkan oleh beliau. Enggak, tanya. Sengak Nia dengan mata melotot. Sebal. Bapak menipu saya. Sudah mengganggu acara tidur siang saya. Mengurus bocah narsis itu sampai saya harus berbohong, dan di sini saya mendapati Bapak anteng-anteng main catur. Nia mulai mendramatisi keadaan dengan ekspresi yang ia buat semerana mungkin. Sayangnya Bima masih bersikap acuh dengan ekspresi datar. Lalu, maumu apa? Saya mau pulang. Lama-lama di sini tensi darah rendah dan tinggi saya naik turun. Ketus Nia berbalik masuk ke dalam mobilnya. Jangan makan daging kambing, Bu, kalau punya darah tinggi. Pak Budi, satpam, meringis saat Nia yang sudah masuk ke dalam mobil melotot ke arahnya. Judes sekali, gumam Pak Budi dalam hati. Mau kemana? Bima bertanya setelah Nia duduk sepenuhnya di dalam mobilnya. Mobilnya buruk sekali, pikir Bima yang terbiasa hidup mewah. Ke surga. Meski ketus, Nia tetap menjawab. Mesin mobil sudah ia bunyikan dan bersiap untuk pergi. Namun, sesaat kemudian Nia mematikan mesin mobilnya dan turun dari mobil menghampiri Bima yang menatap bingung ke arahnya. Terlihat Nia mengulurkan tangannya di hadapan Bima yang langsung disambut Bima dan mendekatkan punggung tangannya pada hidung dan bibir Nia yang langsung saja ditepis perempuan itu. Bapak apa-apaan? Siapa yang mau salaman? Nia melotot menatap Bima yang terlihat bingung dengan aksinya. Bukankah kamu meminta salaman dengan saya? Bima menatap Nia dengan sebelah alis terangkat, membuat Nia mendengkus kesal. Siapa bilang? Sanggahnya mulai berkaca pinggang. Saya mau minta duit, Pak. Bapak sudah suruh saya datang dan urus anak Bapak. Sekarang saya minta duit, katanya panjang lebar. Minta uang. Untuk apa? Tentu saja untuk saya beli obat sakit kepala karena berlama-lama di rumah ini, tandasnya kesal. Mana? Bima tidak langsung menjawab. Ia menoleh kepalanya ke belakang menatap Pak Budi. Mengerti dengan kode yang diberikan majikannya, Pak Budi segera merogoh saku bajunya dan mengeluarkan 1 lembar dengan nominal 5.000 dan 1 koin bernilai Rp1.000. Ini, Pak. Pak Budi menyerahkan uangnya pada Bima. Koinnya bisa pakai kerokan, katanya. Bima menatap 1 lembar uang dan koin di tangannya. Kemudian ia meletakkan pada telapak tangan Nia. Untuk obat sakit kepala dan koin untuk kerokan, kata Bima pada Nia. Nia menatap uang di telapak tangannya dan wajah Bima secara bergantian dengan tatapan aneh miliknya. Serius, ia hanya diberi uang dalam jumlah ini. Mana katanya yang akan memberikan 50 juta setiap bulan? Batin Nia bertanya-tanya. Bapak enggak ada uang warna merah dengan gambar presiden pertama kita. Nia memicingkan matanya menatap Bima yang masih menampilkan ekspresi datar. Saya sedang tidak memiliki uang di saku saya. Nia menatapnya tidak percaya. Tidak memiliki uang. Semua pakaian yang dikenakan Bima meski hanya kemeja putih dan celana bahan, sudah pasti harganya sangat mahal. Tapi, pria itu berkata tidak memiliki uang di sakunya. Nia mendengkus. Tidak mungkin juga ia menolak. Uang 6.000 ini, tambah 4.000, ia sudah bisa membeli nasi padang berserta lauk pauknya. Dengan wajah ditekuk, Nia menarik tangannya dan kembali masuk ke dalam mobilnya.
Uang 6.000 sudah ia amankan di saku celananya. Tanpa membunyikan klakson, mobil Nia melaju. Pergi meninggalkan pekarangan rumah Bima Sanjaya. Setelah mobil yang dikendarai Nia menghilang, Bima kemudian mengeluarkan dompet dari saku celananya. Dikeluarkannya uang senilai 100.000 yang langsung ia serahkan pada Pak Budi. Enggak usah, Pak. Uang itu saya ikhlas buat Ibu, tolak Pak Budi merasa tak enak hati. Udah, enggak apa-apa kamu ambil aja. Terima kasih sudah menemani saya bermain catur. Bima mengangguk kecil kemudian ia memilih pergi setelah Pak Budi menerima uangnya. Bima melangkah masuk ke dalam rumah. Tujuannya adalah kamar Hera yang terletak di lantai 2. Bagaimana, Mas? Tanya Hera setelah Bima masuk. Sejauh ini tidak ada hal negatif dari dirinya. Selain sifat judesnya, jawab Bima. Ditariknya kursi yang langsung ia duduki tepat di samping tempat tidur Hera. Bu Idah juga sudah cerita jika Nia dapat mengatasi Kelo dengan baik. Hera tersenyum tulus. Aku menggantungkan harapan pada perempuan itu, Mas. Semoga dia bisa menjadi istri dan ibu yang baik. Untuk anak-anak, katanya tulus. Aku tahu kamu terluka. Tapi, ini sudah keputusan kamu. Ini keinginan kamu. Bima menggenggam kedua tangan Hera. Tegur aku jika suatu hari nanti aku melupakan kamu karena ada istri baru. Beritahu aku jika kamu terluka jika aku bersama dia. Jangan dipendam sendiri dan membuat kamu terlalu banyak berpikir. Aku tahu, Mas. Hera membalas genggaman. Tangan Bima tak kalah erat. Aku sanggup meminta kamu menikah lagi karena aku tahu kamu pria seperti apa. Kamu pria baik dan bertanggung jawab. Tidak akan mudah abai dengan tanggung jawabmu. Bima mengangguk seraya menghela napas. Iya, berjanji untuk bersikap adil pada kedua istrinya nanti. Menikah 2 kali bukan hanya karena ingin ada wanita yang mengurusnya dan anak-anaknya. Tapi, juga tanggung jawabnya yang bertambah. Sisa waktu akan mereka gunakan untuk menguji kelayakan Nia pantas atau tidaknya menjadi istri keduanya. Meski ia terkesan memaksa, tetap saja ia ingin yang terbaik untuknya dan keluarganya. Dia tidak mau menikahi perempuan yang salah. Jika Nia bukan perempuan baik-baik, Bima akan membatalkan rencana pernikahannya. Jika ada orang yang menganggap Bima egois, tidak masalah. Karena Bima tidak ingin salah memilih wanita yang dapat menyebabkan perpecahan antara keluarga dan anak-anaknya. Bab 15. Pagi itu berjalan seperti hari biasa. Jalan raya yang dipadati oleh kendaraan berlalu lalang di jalanan memenuhi aktivitas pagi. Jalanan macet ibu kota adalah makanan sehari-hari bagi pengendara jalanan. Seperti halnya orang lain, Nia juga melakukan aktivitas saat sedang terjebak macet. Jemarinya mengetuk dashboard mobil sambil menatap sekeliling mencoba mencari pemandangan indah yang bisa membuatnya cuci mata. Salah satunya adalah pengendara motor yang berada tepat di samping mobilnya. Nia segera menurunkan kaca mobil dan mengeluarkan kepalanya sedikit keluar dari kaca. Tatapan matanya terfokus pada pria yang sedang duduk di atas motor ninja warna hitam. Mas, ini macet kenapa? Ya, tanya Nia. Pria yang duduk di atas motor menoleh menatapnya kemudian menyungging senyum kecil yang membuat jantungnya berdebar akan senyum pria itu. Lagi macet, Mbak, katanya ada tawuran di depan. Sana, anak SMA, jawab pria itu lugas. Pria yang memiliki wajah tampan dengan helm yang dibuka. Kacanya itu tersenyum lebar pada Nia yang saat ini tengah melotot lebar. Buju buset, itu 2 giginya di mana, Mas? Tanya. Nia refleks. Serius, Nia tidak bermaksud untuk body shaming. Ia hanya ingin bertanya secara refleks. Nia berharap pria itu tidak tersinggung. Pasalnya pada saat pria itu tersenyum kecil tidak terlihat 2 gigi depan pria itu menghilang. Namun, saat pria itu tersenyum akan terlihat ada 2 lubang besar di depannya yang tampak aneh. Saya jarang sikat gigi Mbak. Jadinya giginya berlubang dan copot 2 hari yang lalu. Bukannya tersinggung. Pria tersebut justru menjelaskan dengan lugas membuat Nia tersenyum tak enak hati. Benar kata pepatah don't judge a book by cover. Pria bermotor di sampingnya memang tampan tapi tidak memiliki 2 gigi itu tampak agak terlihat aneh di matanya. Oh, oke. Kalau begitu terima kasih. Nia segera
menutup kaca mobilnya dan menjalankan mobilnya perlahan tapi pasti mengikuti gerak mobil di depannya. Setelah terjebak macet selama hampir 1 jam, Nia akhirnya bisa menghela napas lega karena kini ia sudah tiba di depan toko emas miliknya. Nia turun dari mobilnya, kemudian melangkah masuk ke dalam toko yang sudah terbuka dengan penunggu toko yang duduk di balik etalase. "Morning, Bak," sapa Jinar tersenyum manis. "Ceria banget pagi ini. Pasti abis ngedate sama Mas Ramon ya semalam." Nia mendelik akan sikap sok tahu Jinar. Perempuan itu mendudukkan dirinya di samping Jinar, menghadap luar pemandangan lalu lalang kendaraan. "Siapa bilang saya ngedate sama laki-laki itu?" ketusnya. "Loh, tadi malam saya lihat Mas Ramon sama Mbak Nia di kafe. Kelihatan mesra banget." "Yah, walaupun saya enggak lihat langsung wajah mbaknya," kata Jinar tanpa menghilangkan senyumnya. Nia mendelik menatap curiga pada sosok gadis di sampingnya. Sudah beberapa kali Jinar berkata seperti ini. Tidak hanya mengatakan pernah bertemu di kafe, di restoran, dan di tempat umum lainnya. Tapi, setelah Nia menolak mengakui, maka Jinar akan berkata dengan santai jika ia hanya sedang bercanda atau sedang asal bicara saja. "Jin, jujur sama saya, kalau sebenarnya kamu sudah tahu, kan kalau kamu sering lihat Ramon sama cewek lain?" tanya Nia serius. Jinar yang tengah menulis sesuatu di buku menoleh menatap Nia terkejut. Bola matanya melebar dengan mulut terbuka yang langsung ia tutup dengan telapak tangannya. Oh, Mbak Nia baru bangun tidur?" tanyanya, geli. Ekspresi pura-pura terkejutnya kini berganti menjadi ekspresi geli yang membuat Nia kesal. Anak buahnya satu ini memang selalu bersikap seperti ini. Sok misterius padahal tidak ada misteriusnya sama sekali. "Saya tanya serius, kamu sebenarnya sudah tahu kan kalau Ramon selingkuh?" Nia menatap Jinar serius. Perempuan itu berharap jika jawaban akan memuaskan hasrat penasarannya. "Udah tahu, udah lama malah. Kenapa kamu enggak kasih tahu saya? Memangnya Mbak bakalan percaya kalau saya bilang ke Mbak? Mbak kan sudah terlalu dibutakan oleh cinta. Jadinya yang salah jadi benar dan benar jadi salah." Jinar mengangkat bahunya acuh. Nia terdiam. Benar, apa yang dikatakan Jinar jika apa yang akan disampaikan Jinar tidak akan pernah dipercaya oleh Nia sebelum ia melihatnya secara langsung. "Sejak kapan kamu tahu?" "Tahun lalu, waktu aku pulang kampung pernah lihat Mas Ramon sama Mbak Sarah di stasiun kereta." "Gitu." Jinar menjawab santai tidak peduli dengan ekspresi wajah Nia yang terlihat meradang. "Selama itu dan baru ketahuan sama saya sekarang." Cek. Nia berdecap dengan kebodohannya selama ini yang dikadali oleh dua orang terdekatnya. "Makanya, Mbak kalau cinta sama orang itu, jangan melebihi cinta kita sama Tuhan. Kalau ujungnya disakiti, ya merasa sendiri, kan kayak apa," kata Jinar mulai menceramahi Nia. "Cintai diri sendiri lebih aman dan baik," lanjutnya. Udah saya enggak mau pikirin itu lagi. Toh, untungnya juga sekarang saya sudah putus sama si Ramon." Nia mengibaskan tangannya. Dia tidak akan membuat dirinya frustrasi akan masalah percintaannya. Toh, sebentar lagi juga dia akan menikah dengan pria kaya. Dari segi wajah, penampilan, dan juga kekayaan, Bima jauh lebih unggul dari Ramon. Meskipun Nia harus menikah dengan pria beristri yang sudah merestui Nia menjadi istri kedua. Daripada pusing pikirin masalah hati dan harta yang enggak akan ada habisnya, gimana kalau kita beli nasi uduk Mak Imah, Mbak? Jinar menatap Nia dengan binar penuh di matanya. Meski judes dan selalu berkata blak-blakan, bosnya ini adalah perempuan royal. Lihat saja, dia bisa ditipu pacarnya habis-habisan, bisik batin Jinar dalam hati. "Oke, beli 3 bungkus. Nia mengeluarkan uang dari dalam tasnya dan menyerahkannya pada Jinar. "Banyak banget, Mbak. Kan, 1 punya saya, 1 punya Mbak. Harusnya 2 aja udah cukup." Jinar mengembalikan selembar uang yang lebih di tangannya pada Nia. "Saya enggak mau makan banyak-banyak. 1 porsi saja sudah cukup," katanya lagi. Nia mendelik dengan mengerucut kesal. "Itu punya saya dua-duanya. Mau saya habiskan sekalian." "Ya ampun, Mbak, banyak amat." "Enggak baik, Mbak,
Kalau makan melebihi batas normal, makan secukupnya aja asal perut kenyang, ujar Jinar mulai menceramahi Nia lagi. Kamu saya sumpahi sariawan, ya. Banyak amat, omongnya. Tinggal jalan terus beli makanan aja ribet banget, ketus Nia kesal. Kalau kamu enggak mau, saya beli sendiri deh. Nia bersiap menarik uang di tangan Jinar, namun gadis itu lebih dulu menjauhkan uang kertas dari jangkauan Nia. Kalau udah dikasih, pamaling Mbak buat diambil. Lagi, Mbak mau sikunya busuk. Jinar menatap Nia sebentar sebelum akhirnya ia memilih keluar dari etalase dan berjalan menuju warung nasi uduk yang tak jauh dari toko emas Nia berada. Sementara Nia yang ditinggalkan hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat kelakuan bawahannya. Untung saja Nia adalah gadis kalem yang baik hati dan pendiam. Tidak seperti Jinar yang suka mengoceh tidak jelas.